Selamat pagi, jemaat-jemaat dikasih Tuhan. 各位的弟兄姐妹们，早安。Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Bapa kepada semua Bapak yang dimanapun. 首先，我恭祝大家今天的父亲节， supaya menjadi seorang Bapak yang baik, menjadi teladan yang baik di rumah. 使得我们成为一个好的父亲，也成为模范的父亲。Kita akan mulai ibadah kita, mari kita teduh sejenak. 我们开始我们的聚会，我们来一起预备心。Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 父亲怎么样联系他的儿女，耶和华也怎么样联系敬畏他的人。 Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. 各位的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们要感谢神。 Kalau pagi hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. 就是今天早上我们能够在主的殿里。 Sebelum kita beribadah memuji memuliakan Tuhan. 当我们还没有敬拜赞美神的时候， Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 我们首先来承认我们的过犯。 Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 诗篇103篇10到12节。 他没有按我们的罪过待我们，也没有照着我们的罪孽报应我们。天与地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？ Mari kita berdoa di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. 弟兄姐妹们，我们来承认我们的罪过。 Kami bersyukur padamu ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami, Allah yang tidak mengingat segala dosa pelanggaran kami. Kami orang-orang yang berdosa, Tuhan kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan Tuhan Yesus menjadi penyelamat kami. Tuhan yang sudah menebus segala dosa kami. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Kami tidak layak datang di hadapan-Mu dengan segala dosa yang kami lakukan dari pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesetia. Oh
menyanyikan Inilah Dunia Bapa. 我们仍然站立，我们来唱这首诗歌。Sungguh
Engkau. Terima kasih Bapa, Bapa yang kami kenal dalam anak Yesus Kristus, Bapa yang hidup, Bapa yang senantiasa ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun saat ini mungkin setiap daripada kami harus tetap setia dalam rumah kami, di mana kami tidak dapat hadir di hadirat, di mana kami tidak dapat datang ke gereja. Tapi ya Tuhan, sesungguhnya saat ini di setiap rumah yang ada di tempat ini telah menjadi rumah Tuhan, telah menjadi rumah doa, telah menjadi rumah dengan penuh pujian. Ya Tuhan, kami sesungguhnya rindu untuk kembali berada di hadirat-Mu, berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain, bersuka cita, bernyanyi, memuji nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam penghasilan. Saat ini ya Tuhan, kami juga memperingati Hari Bapa sedunia. Kami mau ya Tuhan, setiap orang tua, setiap bapa yang ada di tempat, yang mungkin mereka sudah tua, mereka mungkin sudah dalam masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan jadikan mereka sebuah teladan dalam keluarga mereka. Ya Tuhan, supaya anak-anaknya yang melihat kepada Dia juga dapat percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami mau serahkan segala sesuatunya dalam penghasilan. Melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan mengaku iman kita. 我们来同念使徒信经. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信身体相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Saat ini kita sponsor ya. 我们来同念启应经文，dipersilakan bagi berdiri. 我们大家站起来。Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah memberikan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母是你的福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。 你们做父亲的，不要热儿女的气，只要照做主的教训和警戒，养育他们。我们唱荣耀颂。
再来唱这首诗歌《神的爱》。深深的有8个离家，小英雄。
Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menjadi tempat kediaman firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali merayakan Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk merayakan Hari Ayah. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1 dan 2 dan Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan satu bagian lagi dari Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita katakan kepada bapak-bapak, selamat Hari Ayah. Bapak-bapak masih senang kalau ayah memiliki gelar superhero, orang yang kuat. Tapi kalau bapak-bapak dikatakan Jero, lemah, tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika anak dan istri kita berkata, ayahku adalah hero yang kuat. Walaupun sekarang kita ibadah online, tapi saya ingin mengajak semua kaum pria yang sudah menjadi ayah untuk mengatakan bersama dengan saya ayah yang hero, yang kuat. Sekali lagi, semua kaum pria yang ada di rumah yang sudah menjadi ayah mengatakan bersama dengan saya ayah yang hero, yang kuat. Kemudian istri yang ada di sampingnya, coba lihat suaminya. Katakan, kamu adalah papa yang kuat di tengah-tengah keluarga. Anak-anak, coba katakan kepada papanya, papaku adalah papa yang hero, yang kuat bagi keluarga. Kita bangga punya ayah yang kuat, ayah yang selalu berkorban bagi keluarga. Mungkin kita bertanya, masih adakah pahlawan di modern seperti ini? Masih adakah yang pantas dijuluki pahlawan? Karena sesungguhnya pahlawan-pahlawan itu begitu dekat dengan kita. Mereka bukan lagi berjuang dengan tombak, dengan pedang, ataupun segala macam senjata, tapi mereka berjuang untuk keluarga. Orang yang disebut pahlawan dekat dengan kita, seorang ayah. Dia ada bersama dengan kita. Dia berjuang untuk memenuhi kehidupan anak dan keluarganya. Dia berjuang supaya keluarga dan anak-anaknya terus merasa aman. Dia berjuang melindungi keluarganya. Dia berjuang membuat keluarganya aman, nyaman. Mereka adalah ayah kita.
Bapak yang kasih dalam Tuhan, tanpa perlu banyak definisi, tanpa perlu banyak penjelasan, tanpa perlu banyak kata-kata yang berhamburan, jika kita berbicara tentang pahlawan keluarga, siapa yang sepakat kalau pahlawan keluarga adalah seorang ayah? Seorang ayah yang berperan sebagai kepala keluarga, yang berperan sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga. Seorang ayah yang bertanggung jawab dalam semua keadaan yang ada di tengah-tengah keluarga. Ayah, seorang yang pejuang keras mencari nafkah. Dia menjadi partner yang hebat untuk ibu dan anak-anak. Selain dia pejuang yang keras, ayah adalah pahlawan. Di tengah-tengah keluarga, dia berperan melakukan pahlawan yang mau bekerja, yang sekuat tenaga dia berjuang membuat keluarga dan anak-anaknya merasa aman, nyaman. Seorang pahlawan yang menyayangi sepanjang masa. Orang tua pasti akan selalu menyayangi anak-anaknya dari kecil sampai dia dewasa. Ia terus memberikan kasih sayang, memberikan perhatian sampai kapanpun itu. Sampai ayah menua, sampai ayah memutih rambutnya, dia tetap cinta dan sayang kepada istri dan anak-anaknya. Ia akan tetap dengan tangan terbuka menerima, menyayangi buah hatinya. Seorang pahlawan yang selalu berjuang menjaga keharmonisan keluarganya. Begitu kuat mengalir darah kepahlawanan pada diri ayah. Tenaga, perasaan ia korbankan untuk membahagiakan keluarga. Kadang ayah harus menyembunyikan perasaannya. Ia menanggungnya sendiri. Masalah yang dihadapi, jarang sekali seorang ayah menceritakan kepada anaknya atau kepada istrinya. Dia tanggung semua masalah, beban itu dia tanggung sendiri. Dengan sekuat tenaga dia berjuang untuk menyelesaikannya. Seorang ayah ingin membuat istri dan anak-anaknya tersenyum. Karena rasa sayang ayah seluas samudra, cintanya lebih dalam dari sumur. Ayah tidak mau merasa lemah. Ia adalah benteng kokoh bagi keluarga. Mari kita saksikan video klip dari Dick Hayat. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anak,
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Kemudian yang kedua, ayah adalah pahlawan yang menanamkan nilai luhur dan kebaikan bagi anak-anaknya. Peran ayah memang tidak kalah penting dengan peran seorang ibu, karena ayah memiliki bagian tersendiri dalam keluarga. Selain dia bekerja keras mencari nafkah, ayah juga menanamkan nilai-nilai
kebaikan, karakter-karakter kebaikan yang harus dia tanamkan kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, seorang ayah dikatakan pahlawan. Dia melakukan yang ibu lakukan. Ayah bukan hanya pahlawan untuk mencari nafkah atau pundi-pundi memenuhi kebutuhan keluarga, tapi ayah juga melakukan apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Contohnya, bersyukur kalau kita punya ayah yang bisa memasak. Seperti dalam buku yang berjudul Sup Buakan Seorang Ayah. Di dalam buku ini diceritakan hari yang mengenang kehebatan ayahnya di dalam memasak sup. Bukan karena bumbu-bumbu yang membuat rasa itu enak, tapi hari memasak dengan kasih sayang, hari memasak dengan ketulusan hati, sehingga sup yang dia masak dinikmati oleh anak dan istrinya. Mereka mengatakan supnya luar biasa, supnya enak. Bukan karena bumbu-bumbunya, tapi karena ketulusan hatinya, karena kasih sayangnya terhadap anak dan istri, sehingga masakan yang dinikmati itu merasa enak. Seorang ayah, dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Bersyukur kalau di tengah-tengah keluarga kita ada seorang ayah yang pintar masak. Dia bisa menyerap pekerjaan seorang ibu. Kalau ibu pergi keluar kota, ayah bisa menyediakan makanan yang enak. Dia pahlawan di dalam keluarga, menyediakan yang terbaik buat anak dan istrinya. Seorang ayah, seorang pahlawan yang selalu berjuang untuk keluarganya. Perjuangannya tidak pernah lelah. Dia berjuang, dan berjuang supaya anak dan istrinya merasa aman. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, ada ayat yang sangat penting. Di dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat yang kasih Tuhan, anak-anak adalah bagian dari anak panah di tangan seorang pahlawan yang tepat. Seorang pemanah, kalau dia ingin memanah, dia tidak menggunakan anak panah yang sembarangan. Kalau dia menggunakan anak panah yang sembarangan, yang bengkok, pasti ketika dia meletakkan busur dan dia memanah, pasti tidak akan mengenai sasaran. Tapi kalau dia menggunakan anak panah yang baik, maka ketika dia merentakkan busur, ketika dia memanah, akan menuju ke sasaran. Seorang anak digambarkan seperti anak panah pada seorang pahlawan, seorang pejuang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pahlawan yang sedang memanah, dia harus pintar, dia harus fokus sampai mengenai sasaran yang ditujunya. Busur diarahkan ke sasaran dan matanya dia harus fokus supaya anak panah itu tidak sembarangan melesat. Apa yang kita petik dari kehidupan seorang pahlawan? Pahlawan adalah seorang yang berjuang tanpa lelah, tanpa memikirkan resikonya, tapi dia berjuang, dan berjuang, sehingga dia dikatakan pahlawan. Seorang ayah adalah pahlawan di tengah-tengah keluarga. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan.
Dan buah kandungan adalah suatu upah. Tentu bukan hanya anak laki-laki, tapi juga anak perempuan. Mereka merupakan pusaka yang indah dari Tuhan. Jika kita menyadari kehadiran seorang ayah di tengah-tengah keluarga kita, adalah anugerah yang luar biasa. Kita mungkin melihat ayah kita yang biasa-biasa, tapi kehadirannya di tengah-tengah keluarga memberi makna yang luar biasa. Dia seorang pejuang yang keras. Jika pahlawan itu adalah orang tua kita yang mampu mengarahkan anak-anaknya ke sasaran yang tepat, maka dikatakan seorang ayah pahlawan yang mengarahkan anak-anaknya ke sasaran yang tepat, yang membimbing, menuntun anak-anaknya ke sasaran yang tepat. Kalau kita memiliki seorang ayah yang takut akan Tuhan, anak-anak akan belajar takut akan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki seorang ayah yang maaf, suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka memukul istri, apakah seorang ayah yang dicintai oleh anak dan istri? Tidak. Seorang ayah yang ditakuti, seorang ayah yang tidak diharapkan kehadirannya, tapi seorang ayah yang takut akan Tuhan, selalu dinantikan oleh anak dan istri kehadirannya. Kalau ayah pulang kerja terlambat, istri dan anak-anak sudah merindukannya kehadirannya. Melihat senyuman seorang ayah, anak dan istri merasa senang. Tapi kalau kita melihat ayah keluar dari rumah, pulang marah-marah, banting barang, mungkin pukul anak, pukul istri, anak dan istri menghindar. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam hal mendidik anak, seorang ayah mereka yang sudah lelah bekerja, mereka memiliki kesabaran dan mereka terus memberi waktu untuk anak-anak kita. Ada seorang ayah ketika dia pulang dari kerja, duduk membaca koran, anak-anaknya sedang menantikan kehadirannya. Ketika dia duduk santai membaca koran, kemudian anaknya berkata, "Pak, mari kita main bulu tangkis." Apa yang dikatakan papanya? "Gak ada waktu, papa baru sibuk." Kemudian anaknya mendekat lagi, "Pak, ini kopinya." Tanpa memperhatikan anaknya, dia katakan, "Letakkan." Apakah ini seorang ayah yang baik? Seorang ayah yang baik, ketika sibuk apapun, dia akan memberikan waktunya untuk anaknya, supaya anaknya merasa puas, merasa senang. Karena di dalam hati seorang ayah seharusnya ada kasih, ada kesabaran yang membuat anak-anaknya menjadi senang, aman dan nyaman. Ketika anak-anak meminta waktu kita harus rela meninggalkan kesibukan kita. Kita harus rela memberikan waktu kita untuk anak kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 katakan, karena kasih itu ada kesabaran. Dan kita harus mengaplikasikan kasih dan kesabaran itu dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah. Kita harus sadar, tanpa kesabaran mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang akan disesali di kemudian hari. Tapi dengan kasih,
dengan kesabaran itu, kita bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Bagi bapak-bapak yang sudah menjadi ayah, semua ini tentu tidak mudah, bahkan bisa menjadi sangat sulit. Mungkin kaum pria yang sudah menjadi ayah bisa merasa kehilangan waktu. Kalau saya memberikan waktu saya untuk keluarga saya, untuk anak saya kehilangan waktu. Tapi apa yang sebenarnya dilakukan dengan membuat sebuah pengaturan waktu yang baik? Sesimpel apapun kita harus memberikan waktu kita untuk istri dan anak kita. Mereka butuh kedekatan kita. Mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh pelukan dari kita. Seorang ayah dikatakan pahlawan. Dia berjuang untuk keluarganya dan dia mau meninggalkan kepentingan pribadi. Jemaat yang kasih Tuhan, dan firman Tuhan di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita bisa mulai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kalau kita menjadi seorang ayah di tengah-tengah keluarga yang hormat, yang takut akan Tuhan, pasti kita akan memberikan waktu untuk istri dan anak-anak kita. Karena menjadi ayah bukan karena pilihan kita sendiri. Tuhan memilih kita untuk menjadi pemimpin, menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Seorang ayah yang memiliki tanggung jawab yang berat. Selain dia mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya, tapi dia menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Pelajaran seorang ayah yang ditulis oleh Juan Aholian. Dia mengutip kata-kata dari Will Roger yang mengatakan demikian. Warisan pada anak-anak bukan kata-kata atau harta, tapi harta karun yang tak terucapkan. Harta karun yang tidak terucapkan itu adalah teladan hidup dari seorang ayah. Pahlawan yang sudah mahir, ketika dia ingin berperang dan memanah, dia tidak akan sembarang menggunakan anak panah dan busurnya, tapi dia akan dengan teliti, dengan hati-hati, sehingga ketika dia menggunakan busur dan anak panahnya tepat kepada sasaran. Berbicara tentang anak, bukan hanya kita melihat pribadi dia yang lucu, yang lugu, yang polos, tapi anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kita bukan hanya dididik dengan uang, dicukupkan dengan uang, kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, tapi apakah kebutuhan rohani mereka terpenuhi? Seorang ayah bertanggung jawab terhadap kebutuhan rohani anak dan istrinya, sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kehadiran anak-anak adalah seperti anak panah yang disimpan di dalam tabung yang baik dan digunakan oleh orang yang tepat, seorang pahlawan yang berjuang di tengah-tengah medan peperangan. Teladan seorang ayah sangat menentukan kemana arah anak kita. Karakter seorang ayah sangat menentukan kemana arah anak kita. Kalau seorang ayah yang selalu berkata-kata kotor, marah, anak-anak akan belajar marah dan mengeluarkan kata-kata kotor dari seorang ayah. Tuhan menciptakan Papa supaya bisa kita mengenal Bapa yang di surga.
Seorang ayah bukan bisa mencukupi segala kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Dia menjadi teladan rohani. Yosua, dia menjadi teladan rohani bagi keluarganya. Dia katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Seorang ayah yang menjadi teladan rohani, membawa anak dan istrinya beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita mau menjadi model seperti ayah seperti apa? Ayah yang suka marah-marah sehingga anak dan istri stres. Ayah yang sibuk dengan urusan uang dan uang, sibuk dengan pekerjaannya. Pagi berangkat bekerja, petang baru pulang. Ketika dia pulang, anak sudah
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. 各位的弟兄姐妹们，这时候我们来奉献， Memuji Tuhan dengan nyanyian keluarga Kristen harus rukun. 我们唱这首诗歌也就是基督化家庭要和睦。 父亲是成为我们的英雄，父亲也成为我们的模范。我们感谢主，你给我们一位父亲爱我们，也成为我们家庭的模范。谢谢主。这时候，主啊，我们都奉献我们的金钱，就是从主那里我们所得来的。 求主，你都欢喜悦纳，用在主你的圣工上。你也祝福你的儿女，他们已经奉献的，你祝福他们的家庭，祝福他们的工作，祝福他们的生意，祝福他们的学业。你也祝福他们孩子，所需要的。求主，你都看顾带领他们。 我们将以下的时间完全献上，奉耶稣基督名求，阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya. 各位的弟兄姐妹们，大家平安。 Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semuanya. 首先，我要祝大家今天能够敬拜我们的神。 Secara khusus juga di hari ini di dalam ibadah kita juga memperingati Hari Ayah. 特别是今天早上的聚会，我们也纪念父亲节。 Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada para ayah, selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus kiranya terus menolong dan memberkati semua para ayah di dalam menjalankan tugas dan perannya. 在这里我也恭祝做父亲的。 祝你们父亲节你们都能够好好的工作来侍奉主。 Dan kepada semua anak-anak, mari kita juga menghormati, menghargai ayah kita. 我们也盼望做孩子的，我们都要孝敬我们的父亲。 Menjaga mereka khususnya ketika mereka sudah tua. 也照顾他们，特别他们在年老的时候，我们要顾念他们。 Nah Bapak Ibu, untuk warta kita, ibadah kita untuk ibadah online kita sudah ada 3 ibadah. Untuk anak sekolah minggu diadakan jam 8, kita bisa lihat di YouTube. 我们教会这个的这个聚会，我们已经有3个聚会了，就是有主这些，就是在8点。 Kemudian remaja pemuda kita jam 8.30 bisa dilihat di YouTube dan Instagram juga. 那么我们少年班也是有这个的，也就是他们8点30分。 Lalu kemudian juga kebaktian umum kita di jam 10.
那么我们10点早上有这个组织崇拜会。 Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan dan mari kita mendorong anak-anak kita untuk boleh mengikuti ibadah secara online sesuai dengan kebutuhan mereka. 所以弟兄姐妹们，我呼吁你们，使得你们的孩子们都能够用这个直播的这个机会参加这个聚会。 Lalu Bapak Ibu, kita juga mempunyai rencana untuk membuka ibadah di gereja di dalam waktu yang dekat ini. Nah, karena itu mari kita tetap berdoa karena untuk melakukan itu kita butuh banyak persiapan. 弟兄姐妹，就是我们也有一个守望的，就是我们能够聚会在我们这个本堂，但是我们知道这些工作是很不容易做的，所以你们要一起来祷告。 Jadi mari kita semuanya terus berdoa supaya kita bisa melakukan ibadah yang baik, ya bisa melayani bagi jemaat yang mau beribadah di gereja maupun bagi yang tidak bisa beribadah di gereja. 就是我们都求神帮助我们，使得那些弟兄姐妹他们要在教会聚会的。 还有弟兄姐妹要在家里的，我们都会做这项事情来在一起。 Lalu kemudian juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan juga bisa mentransfer ke rekening gereja. 我们就是弟兄姐妹们要奉献的，你们也能够奉献接受我们教会的户口， atau boleh membawa langsung dan menyerahkannya kepada bendahara gereja. 或者是直接你们带这个你们所要奉献的带到我们这个教会的财政， atau menitipkannya kepada kami untuk kami serahkan kepada bendahara. 或者是你们要寄托给我们这个神的仆人，然后我们牧师我们也请你们给我们。 Nah, itu saja warta kita. 我们报告就是到此。 Mari kita kembali bernyanyi. 我们再来唱诗。 Papa, aku mengasihi. 爸爸，我爱你。 为
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu kita bernyanyi doksologi dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. 弟兄姐妹们，我们大家一起来念主祷文，然后三一颂祝福阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的银色，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权力、荣耀全是你的，直到永远。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan.愿我主耶稣基督的恩惠、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动，带领交通常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, dan menolong Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.